Halo, perkenalkan kami dari tim pengembangan sistem multi-drone untuk aplikasi pemetaan jalur dan inspeksi kondisi jaringan transmisi daya listrik di daerah terpencil. Kami hendak berterima kasih kepada Kemendikbudristek yang telah mendukung penelitian ini terkhususnya dalam program Katalis. Kami merupakan kolaborasi dari tim Institut Teknologi Bandung, Telkom University, dan Parahyangan University. Pada penelitian ini kami dilatar belakangi oleh kesulitan pembangunan transmisi jaringan listrik terutama pada daerah-daerah terpencil yang memiliki medan yang cukup menantang. Oleh karena itu, salah satu solusi yang kami usulkan yaitu menggunakan teknologi drone yang diterbangkan mengatasi setiap medan tersebut lalu melakukan pemetaan. Pemetaan itu dapat berupa pemetaan 3D yang kemudian dapat dijadikan rekomendasi untuk pembangunan sistem jaringan listrik dan kemudian dapat dilakukan monitoring untuk sistem transmisi ini. Latar belakang ini kemudian mendasari dibentuknya suatu tujuan untuk membangun sistem monitoring bagi jaringan transmisi listrik dengan menggunakan teknologi drone dan kemudian menggunakan teknologi seperti YOLO-X, tracking, dan triangulasi hanya dengan menggunakan kamera yang telah terinstal pada drone sehingga biayanya lebih murah. Dan kemudian dibangun model 3D untuk menjadi rekomendasi pembangunan alur transmisi listrik. Ini yang menjadi poin keterbaruan dalam penelitian kami. Solusi kami melibatkan sebuah sentral komputer yang di dalamnya terdapat algoritma untuk melakukan image processing dan juga terdapat movement controller. Pada drone diinstal kamera yang umumnya telah tersedia ketika drone itu dibeli dan kemudian terdapat sistem transmisi data antar drone dan sentral komputer untuk mengirimkan data image yang direcord oleh drone dan sentral komputer akan mengolah data tersebut lalu memberikan rekomendasi akan adanya suatu objek halangan ataupun target transmisi listrik yang hendak diawasi atau dimonitoring. Yang di dalamnya juga terintegrasi sebuah movement controller yang kami desain menggunakan dua level controller, yaitu high level controller dan low level controller, agar menjamin drone bergerak sesuai dengan yang kita inginkan. Sebelumnya kami harus mengatasi adanya efek distorsi pada kamera, terutama pada kamera drone yang umumnya memiliki efek kamera fisheye sehingga beberapa garis yang umumnya lurus menjadi melengkung. Ini kami hindari dengan melakukan kalibrasi kamera seperti yang terlihat pada sisi kanan dari gambar catur yang telah kami hilangkan efek fisheye kameranya. Lalu pada tabel sebelah kanan terlihat adanya perbandingan metode deteksi YOLO-X di mana kami merekomendasikan menggunakan YOLO-XX karena memiliki kecepatan komputasi yang lebih cepat daripada varian YOLO-X-nya yang lain, tetapi memiliki akurasi hasil deteksi yang tetap baik. Peroleh hasil deteksi seperti gambar pada yang sebelah kiri, kemudian rentetan hasil deteksi ini digunakan untuk mengestimasi posisi berdasarkan algoritma yang disebut triangulasi. Hasil yang diperoleh kita lihat bahwa hasil triangulasi menggunakan rentetan 5 gambar minimum itu telah memberikan hasil akurasi yang cukup baik. Seiring dengan bertambahnya jumlah gambar yang digunakan, hasil error akan menjadi semakin kecil, sehingga algoritma ini dapat kita gunakan untuk implementasi pada drone. Berikut contoh aplikasi yang kami gunakan pada drone, yaitu di sini si drone-nya udah bisa menghindari obstacles yang berpoin merah dan pergi ke titik menjadi targetnya. Dalam hal ini kita anggap titik target ini adalah jalur transmisi listrik yang akan dimonitoring. Di sini kita lihat juga ada setup dari sistem di lingkungan nyatanya yang dilakukan eksperimen dan video yang seperti yang telah dijalankan tadi. Menggunakan satu drone, kita juga mencoba menggunakan swarm drone karena mempertimbangkan kedepannya pengaplikasian multi drone untuk memonitoring jalur transmisi listrik pada daerah terpencil. Nah, pada contoh ini kita melakukan 4 kali eksperimen dengan variasi lokasi obstacle yang berbeda-beda dan telah
disimulasikan di sini berdasarkan hasil eksperimen juga bahwa si drone telah berhasil menghindari obstacle dan menuju ke posisi target atau posisi jalur transmisi listrik yang hendak di monitoring. Dan sambil melakukan itu telah berhasil juga menghindari berbagai obstacle yang ditempatkan. Selain melakukan monitoring untuk jalur transmisi listrik yang sudah ada, sebelum itu perlu juga dimodelkan kondisi medan yang hendak diinstal jalur transmisi listrik. Pada penelitian ini kami merekomendasikan menggunakan teknik fotogrametri, di mana video yang diambil menggunakan kamera yang telah terinstall pada drone itu digunakan untuk membangun sebuah point cloud, dan kemudian hasil point cloud itu dengan menggunakan algoritma structure from motion dibuat sebuah model 3D yang dense atau padat seperti yang kita lihat di gambar sebelah kanan, video sebelah kanan. Kita lihat didapatkan sebuah model untuk video yang berada di tengah. Hasil model 3D ini yang kemudian dapat kita gunakan untuk menjadi rekomendasi penempatan jalur transmisi listrik yang optimal. Metode ini juga dinilai lebih efektif dan efisien secara komputasi, tapi juga lebih murah secara biaya dibandingkan menggunakan teknologi pemetaan 3D berbasis LiDAR. Selanjutnya, kami akan melakukan penelitian terkait kombinasi hasil penelitian yang telah diperoleh sebelumnya, yaitu pengembangan kontrol drone untuk monitoring jalur transmisi listrik, bukan hanya drone tapi juga multi drone, yang dikombinasikan dengan hasil pembangunan model 3D untuk daerah yang sulit terjangkau atau umumnya daerah yang bermedan terjal dan bergunung-gunung. Hasil ini diharapkan dapat memajukan pemetaan 3D untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau dan juga memajukan untuk pemerataan instalasi listrik di daerah-daerah terpencil. Kami terima kasih untuk perhatiannya. Semoga hasil penelitian ini bisa juga menjadi inspirasi dan juga menjadi alat yang bisa digunakan oleh peneliti-peneliti lainnya. Salam peneliti.